Hai semua, aku di sini mau jelasin bagaimana sih cara penulisan huruf miring dan tebal dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi materi ini penting banget loh, karena kita sering menggunakan materi ini dalam tugas sekolah, laporan, karya ilmiah, dan komunikasi formal lainnya. Jadi dengan memahami materi ini, kalian bisa menulis dengan lebih rapi, jelas, dan sesuai kaidah EYD. Yuk simak video ini sampai akhir. Pertama, kita harus pahami dulu pengertiannya. Huruf miring adalah huruf yang ditampilkan dengan posisi sedikit condong ke kanan. Dalam penulisan digital, biasanya ditandai dengan italik. Kalau huruf tebal adalah huruf yang ditampilkan dengan bentuk lebih tebal. Dalam penulisan digital, biasanya ditandai dengan bold. Ada beberapa aturan penting dalam penulisan huruf miring. Yang pertama, dalam menuliskan judul buku, majalah, film, dan karya tulis lainnya. Yang kedua, menuliskan kata atau istilah asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, menegaskan kata atau bagian kalimat ketika di dalam tulisan formal tidak memungkinkan penggunaan huruf tebal. Menuliskan nama ilmiah makhluk hidup, biasanya dalam penulisan ilmiah. Huruf miring tidak digunakan untuk menebalkan bagian penting, tetapi lebih pada tanda khusus dalam penulisan. Selanjutnya, kita akan membahas huruf tebal. Huruf tebal merupakan salah satu bentuk penulisan yang berfungsi untuk menonjolkan informasi penting agar mudah diperhatikan oleh pembaca. Huruf tebal tidak digunakan secara sembarangan, melainkan memiliki fungsi dan aturan tertentu. Pertama, huruf tebal digunakan untuk memberikan penegasan atau penekanan pada kata atau kalimat yang dianggap penting. Penulisan ini bertujuan agar pembaca lebih fokus pada informasi utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Contohnya, perhatikan langkah berikut dengan seksama. Pada kalimat tersebut, penggunaan huruf tebal membantu pembaca memahami bahwa bagian ini sangat penting untuk diperhatikan. Kedua, huruf tebal digunakan untuk menuliskan istilah penting pada penyebutan pertama sebelum istilah tersebut dijelaskan lebih lanjut. Cara ini memudahkan pembaca mengenali istilah kunci yang akan sering digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Ketiga, huruf tebal digunakan sebagai penanda judul dan subjudul, baik dalam laporan, makalah, maupun karya ilmiah lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperjelas struktur tulisan agar lebih sistematis dan mudah dibaca. Agar tidak salah, kita harus memahami perbedaannya. 1. Huruf miring digunakan untuk penulisan khusus seperti judul karya, kata asing, atau istilah ilmiah. 2. Huruf tebal digunakan untuk penegasan dan penonjolan informasi penting. Huruf miring lebih bersifat penanda formal, sedangkan huruf tebal lebih bersifat penekanan. Beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah menggunakan huruf miring dan tebal secara tidak konsisten, menebalkan terlalu banyak kata sehingga menghilangkan makna penekanan, menggunakan huruf miring untuk penekanan padahal tidak diperlukan, mencampur huruf miring dan huruf tebal dalam satu kata tanpa aturan. Kesalahan-kesalahan ini dapat membuat tulisan terlihat kurang rapi dan tidak profesional. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang huruf miring dan huruf tebal. Jadi semoga kalian semua paham ya, biar nggak diomelin dosen lagi soal penulisan. Oke, bye-bye semua. Makasih udah mau dengerin.